Setelah susah payah menemukan bakat yang dicari, malah tidak tertarik sama sekali. Dia sengaja mengatakan ini untuk mengungkapkan identitasnya. Qigui hanya tersenyum, kita akan bertemu lagi kalau kita bertakdir. Ini adalah penolakan yang sopan. Orang tua itu menyesal dan hanya bisa membiarkan Qigui pergi begitu saja. Setelah Qigui pergi, para tamu yang mengelilingi mereka bergegas ikut berjudi. 1 juta, kan? Kami juga ingin membelinya. Dalam taruhan batu seperti ini, begitu seseorang membuka batu yang bagus di stand tertentu, orang lain akan ikut membelinya untuk mencoba keberuntungan mereka. Orang tua itu langsung memasang kembali wajah dinginnya. 1 juta, pilih saja. Setelah dia selesai berbicara, dia berbaring di kursi malas, menutup matanya lagi, dan mulai bertanya-tanya dari mana gadis China itu berasal. Kali ini dia datang ke China dengan menyamar, awalnya untuk mencari orang-orang yang berbakat, tetapi dia tidak menyangka bahwa orang pertama yang ditemukannya sama sekali tidak tertarik padanya. Setelah memikirkannya, lelaki tua itu tetap saja belum tenang. Ketika batu-batu di standnya terjual habis, dia bangkit dan berjalan perlahan ke kantor penanggung jawab penyelenggara di lantai atas. Di sisi lain, Ibu Fu masih tidak menyadari apa yang terjadi barusan, sampai dia digandeng oleh Qigui dan berjalan agak jauh dari sana. Dia menoleh dan menatap Qigui dengan heran, "Nak, kau memiliki penglihatan yang sangat bagus. Kau bisa menemukan harta yang tidak ditemukan orang lain." Ibu Fu mengenal Qigui dan tahu bahwa dia bukanlah orang yang bergantung pada keberuntungan. Karena dia telah memilih untuk berjudi batu daripada membeli batu giok yang sudah jadi, itu berarti dia sudah yakin akan mendapatkan batu giok yang beberapa kali lipat lebih berharga dari harga yang dia bayar. Tidak, itu harusnya bisa dibilang ratusan kali lipat sekarang. Ketika Qigui mendengar kata-kata Ibu Fu, dia tertawa pelan, suaranya lembut, dan memiliki kekuatan untuk menenangkan hati orang lain. "Lihat kan, aku memiliki penglihatan yang bagus, Tante juga harus percaya, percayalah padaku kali ini. Lusa aku akan membawa karya Tante ke konferensi apresiasi Baoyu untuk dipamerkan. Aku jamin perhiasan yang Tante rancang pasti menjadi bagian pameran yang paling memesona." Ibu Fu tidak berekspresi dan dia tidak berbicara lagi. Qigui tidak mengatakan apa-apa, hanya berjalan perlahan dengan Ibu Fu. Di lantai 2 konferensi apresiasi Baoyu, ada 4 ruangan kantor. Ada 2 di kiri dan 2 lagi di kanan. Apresiasi Baoyu adalah acara tahunan yang diinvestasikan oleh 4 pembuat perhiasan terbesar di dunia dan diselenggarakan oleh Asosiasi Perhiasan Internasional. Setiap pembuat perhiasan memiliki kantor sendiri. Dan ruang presiden asosiasi perhiasan ada di kantor di lantai 3. Kadis adalah salah satu dari 4 pembuat perhiasan. Pada saat ini, di kantor dekat tangga, asisten dengan hormat melaporkan semua yang terjadi di lantai bawah kepada Kadis yang duduk di dekat jendela. Setelah laporan itu, sekretarisnya kembali berkomentar, "Tuan Kadis, saat ini informasinya benar. Sekarang tidak peduli di aspek apapun, keluarga Fu kedudukannya lebih rendah dari keluarga Jin. Tidak hanya orang-orang dari keluarga Fu yang tidak memahami batu giok dan perhiasan, tapi bahkan Profesor Qigui yang legendaris. Dia juga sombong dan bodoh, tidak heran dia dikalahkan oleh Profesor Siliun." Kadis datang ke China dan menjadi nomor 2 dari total 4 sponsor utama yang datang ke China. Dia telah melihat pasar besar di industri perhiasan China dan sedang mencari rekan bisnis. Dia masih ragu-ragu antara keluarga Jin dan keluarga Fu, tetapi sekarang setelah mendengar laporan asistennya, dia akhirnya mengambil keputusan, "Bantu aku membuat janji dengan Tuan Jin dan ketika konferensi apresiasinya selesai, kita akan makan bersama keluarga mereka." Asisten itu mengangguk dan keluar untuk mengurusnya. Kadis akhirnya memecahkan masalah yang telah lama mengganggunya. Dia sekarang dalam suasana hati yang baik dan membuka pintu untuk turun. Begitu dia membuka pintu, seorang pria berjalan keluar dari ruangan kantor seberang. Melihat orang itu, Kadis tersenyum dan mengambil inisiatif untuk melangkah maju. "Sue Seng, bukankah kau mengatakan bahwa keluargamu sedang menunggu bos besar untuk bekerja sama dengan kalian? Jika itu adalah keluarga Jin, maka dengan sangat menyesal aku memberitahumu bahwa mereka telah memutuskan untuk bekerja sama denganku." Keluarga Sue dari China menempati urutan ketiga di antara 4 pembuat perhiasan besar di industri perhiasan internasional. Peringkatnya hanya sedikit lebih tinggi dari keluarga Kadis. Keduanya telah bertarung secara terbuka dan diam-diam selama bertahun-tahun. Kali ini, dia akhirnya bisa membalikkan posisi dan menempatkan dirinya di atas keluarga Sue, dan suasana hati Kadis sedang bagus. Sudut ini agak sulit untuk digali. Terlebih lagi, Kadis dan Sue Seng saat ini bersaing memperebutkan posisi wakil presiden Asosiasi Perhiasan Internasional. Keluarga Kadis atau keluarga Sue saat ini hanya dapat dianggap sebagai keluarga perhiasan terkenal secara internasional, hanya jika seseorang dalam keluarga mereka bergabung dengan asosiasi perhiasan. Mereka dapat secara resmi diperhitungkan di dalam lingkaran industri perhiasan dan memenuhi syarat untuk mengundang desainer perhiasan dan penilai batu giok yang benar-benar terkenal dan kuat di asosiasi. Namun jika tidak, mereka hanya dapat membeli produk jadi yang dirancang oleh desainer dari asosiasi dengan harga tinggi, dan biayanya lebih dari 10 kali lebih mahal daripada mempekerjakan desainer secara langsung. Adapun penilai batu giok yang benar-benar kuat, jika mempekerjakan mereka melalui asosiasi biayanya bahkan lebih mahal. Keluarga Yao sebelumnya hanyalah pedagang perhiasan biasa.
Hanya karena Yao Zhenting mendapat kesempatan untuk dipromosikan menjadi wakil presiden Asosiasi Perhiasan Internasional, dia akhirnya dapat memiliki status terhormat untuk saat ini. Kali ini, wakil presiden asosiasi terakhir telah pensiun dan posisi itu kosong, jadi semua keluarga perhiasan besar berjuang untuk bersaing. Tapi yang paling menjanjikan hanya Kadis dan Sue Seng. Kali ini, Kadis sangat gugup dengan pasar China dan juga cukup beralasan untuk hal ini. Sue Seng hanya meliriknya dengan ringan ketika dia mendengar kata-kata Kadis, lalu mengangkat kakinya dan berjalan ke lantai atas ke kantor Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional. Di kantor lantai 3, sekretaris mengeluarkan informasi tentang Ibu Fu dan Qi Gui, dia dengan hormat memberi jalan kepada lelaki tua yang mengenakan kemeja linen di belakangnya itu. Presiden Ma, ini adalah informasi dari mereka berdua. Mereka berasal dari keluarga Fu di Beijing. Sekretaris melihat informasi dari Ibu Fu dan Qi Gui dengan beberapa keraguan. Satunya adalah seorang dokter dan yang satu lagi adalah seorang ibu rumah tangga. Bagaimana bisa Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional begitu peduli dengan mereka? Ma Donglai mengabaikan sekretarisnya. Dia lalu duduk di kursi, dan membaca informasi Qi Gui secara rinci beberapa kali, dan perlahan alisnya tidak bisa menahan kerutan. Sekretarisnya adalah orang asing dan tidak tahu banyak tentang China, jadi tentu saja dia tidak tahu status Qi Gui di bidang medis. Tapi leluhur Ma Donglai berasal dari China. Meskipun dia telah berada di kancah internasional selama beberapa tahun, dia masih mendengar berita di dalam China. Orang yang akhirnya aku suka, ternyata Profesor Qi, yang dilindungi oleh China. Ma Donglai mengerutkan kening dalam-dalam. Ini sedikit sulit untuk menggali informasinya. Pada saat itu, ada ketukan di pintu kantor. Ma Donglai menutup data di komputernya dan berteriak ke arah pintu, masuk. Segera, Kadis dan Sue Seng masuk. Keduanya datang untuk melaporkan kepada Ma Donglai tentang kinerja mereka di China. Ini juga salah satu item penilaian untuk Wakil Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional. Begitu dia memasuki pintu, Kadis berkata dengan senyum di wajahnya, Tuan Presiden, saya telah berhasil mencapai kerjasama yang sangat bersahabat dengan keluarga Jin di China. Saat dia berbicara, dia menjelaskan situasi keluarga Jin secara rinci, terutama tentang Jin Ran dan Si Liun. Pada akhirnya, Kadis sampai pada kesimpulan, saya telah melihat pekerjaan Nona Jin Ran dengan mata kepala saya sendiri. Dia sangat berbakat, dan bahkan kalau ia sekarang bersaing dengan desainer yang karirnya pendek Zheng Xiu 20 tahun yang lalu itu, pasti karya-karyanya di konferensi apresiasi kali ini akan tetap meledak. Adapun Profesor Si Liun, Anda pasti menyadari statusnya saat ini di China. Dapat dikatakan bahwa ini adalah kerjasama terbaik di China. Ma Donglai diam-diam mendengarkan kata-kata Kadis dan matanya dipenuhi dengan kekaguman. Jika dia belum melihat kemampuan identifikasi batu giok Qi Gui, dia pasti akan setuju dengan Kadis, berpikir bahwa ini adalah kerjasama terbaik di China. Tapi kalau sekarang, Ma Donglai menoleh dan menatap Sue Seng, bagaimana denganmu? Presiden asosiasi datang secara pribadi. Tampak alis mata Sue Seng masih tenang dan penampilannya terkesan nyaman untuk dipandang. Dalam menghadapi situasi seperti itu, dia masih tenang dan berkata perlahan, maaf, saya masih harus menunggu jawaban seseorang sebelum saya dapat memutuskan perusahaan mana yang akan bekerja sama di pasar China. Mendengar kata-kata Sue Seng, Ma Donglai mengangkat alisnya. Dia tahu dengan sangat-sangat jelas tentang temperamen Sue Seng. Kalau diungkapkan menggunakan pepatah populer di China, dia itu acuh tidak acuh dan keras kepala, dan selalu hanya mengakui kebenarannya sendiri. Bagaimana mungkin, ada yang bisa membuatnya sangat menghormati seseorang? Ma Donglai sedikit penasaran di dalam hatinya, tetapi dia tidak banyak bertanya dan hanya mengangguk. Ya, setelah konferensi apresiasi Baoyu ini selesai, aku akan memilih siapa yang akan menjadi wakil presiden berdasarkan potensi masa depan kalian berdua di pasar China. Hal itu sudah diberitahukan sebelumnya. Kadis dan Sue Seng tidak membantah. Setelah mereka berdua meninggalkan kantor, Sue Seng mengeluarkan ponselnya dan langsung mengirim pesan, aku ada di China sekarang, kau dapat menghubungiku secara langsung jika membutuhkan sesuatu. Setelah mengirim pesan, dia langsung pergi. Kadis yang berdiri di samping, melihat penampilan arogan Sue Seng, lidahnya pun menjadi terasa gatal. Asisten berdiri di belakang Kadis, melihat ini dia sedikit khawatir, Sue Seng berpura-pura misterius, apa dia punya sebuah konspirasi di balik itu semua. Kadis mencibir, masih ada 2 hari sebelum konferensi apresiasi Baoyu berakhir. Tidak ada gunanya dia menunda. Kau sudah pergi ke rumah keluarga Jin dalam 2 hari terakhir kan, jangan sampai Sue Seng memanfaatkannya. Selama Sue Seng tidak dapat bekerja sama dengan keluarga Jin, Kadis tidak peduli dengan keluarga mana dia bekerja sama. Bahkan kalau sampai Sue Seng bekerja sama dengan keluarga Fu, dia pasti tetap menang. Asisten itu mengangguk. Menunggu Kadis dan Sue Seng pergi, Ma Donglai juga menyalin alamat rumah keluarga Fu. Saat dia berjalan keluar, dia berkata kepada sekretaris di belakangnya, beritahu Presiden Asosiasi Perhiasan China untuk ikut denganku. Sekretaris itu terkejut, kemana Anda akan pergi? Ma Donglai menjawab singkat, rumah keluarga Fu. Dia enggan untuk menyerah dan memutuskan untuk pergi ke rumah keluarga Fu untuk menemui Qi Gui dan memperjuangkannya. Takut Qi Gui tidak akan percaya identitasnya, Ma Donglai langsung meminta Presiden Asosiasi Perhiasan China untuk menemaninya.
Ketika Qigui menerima pesan dari Sue Seng, dia baru saja menemani Ibu Fu keluar dari mobil dan berjalan ke ruang tamu. Dia menggandeng satu tangan Ibu Fu dan membalas Sue Seng ringan, "Oke." Begitu keduanya memasuki ruang tamu, Qigui melihat dua pria tua yang terlihat aneh duduk di sofa. Satu laki-laki dan satu perempuan. Orang tua itu tampak berusia 70 tahunan, mengenakan kacamata dan berpakaian klasik, seperti seorang tuan muda dan wanita muda yang keluar dari Republik China. Nenek Fu duduk bersama mereka. Qigui tercengang. Ibu Fu juga terkejut, "Ayah, Bu. Kenapa kalian ada di sini?" Mendengar suara Ibu Fu, kedua orang tua itu menatapnya, tidak berbicara, dan tampak sedikit malu. Nenek Fu langsung angkat bicara, keluarga Zeng mendengar bahwa keluarga Kadis ingin bekerja sama dengan keluarga Jin, dan keluarga Zeng mengatakan untuk berteman dengan keluarga Jin. Ayah dan Ibu Besan sangat tidak setuju dengan hal itu, tapi sekarang paman keduamu telah mengusulkan pemisahan keluarga dengan keluarga Fu. Sekarang semua orang di keluarga Zeng telah setuju kecuali orang tuamu. Nenek Fu adalah nyonya keluarga besar. Meskipun dia juga sangat marah, kata-katanya jelas dan lugas, intinya juga sangat jelas dalam beberapa kalimat. Ibu Fu gemetar karena marah. Selama bertahun-tahun, keluarga Zeng mengandalkan keluarga Fu dan tidak pernah mengusulkan untuk pemisahan keluarga. Paman keduanya adalah Zeng Wen. Dalam 20 tahun terakhir, sudah berapa banyak manfaat yang dia peroleh dari status menantu keluarga Fu. Sekarang ketika dia merasa bahwa keluarga Fu sudah tidak berguna, dia ingin pergi ke keluarga Jin, bahkan tidak ragu lagi untuk mengusulkan pemisahan keluarga. Zeng Wen bahkan tidak pernah berpikir tentang kerabatnya yang telah menikah dengan keluarga Fu. Bahkan ayah dan ibu Zeng yang berusia 70-an akan diusir. Mengubah peraturan demi Qigui. Ayah Fu juga bergegas setelah dia menerima kabar itu, tepat saat dia datang dia melihat Ibu Fu gemetar karena marah. Dia bergegas maju dan meminta Ibu Fu untuk duduk di sofa dan menghiburnya dengan lembut. Sampai Ibu Fu berangsur-angsur tenang, Ayah Fu ragu-ragu berkata seolah-olah dia telah mengambil keputusan, "Sekarang hanya jika kau berhasil kembali ke konferensi apresiasi Baoyu lusa, kau bisa membalas intimidasi yang diberikan orang-orang itu kepadamu." Ibu Fu terdiam. Ayah Fu melirik Qigui. Qigui bersandar di meja sebelahnya, menerima tatapan Ayah Fu, dia mengangguk. "Tante Fu, Tante adalah satu-satunya orang yang dapat mengembalikan wajah dan martabat orang tua Tante kali ini." Ibu Fu meraih tangan Ayah Fu sedikit lebih keras. Hatinya juga bergejolak. Sebenarnya, ketika dia mengunjungi berbagai desain perhiasan dan produk jadi hari ini, dia sudah tersentuh dari awal. Hanya saja bayangan masa lalunya terlalu besar, jadi dia takut mengambil keputusan. Tapi sekarang, Ibu Fu memandang Ayah dan Ibu Zeng, mereka cukup tua dengan rambut beruban. Ibu Fu memegang tangan Ayah Fu dengan erat, "Desainku. Apa itu benar-benar tidak apa-apa?" Ibu Zeng yang paling prihatin dengan keadaan mental Ibu Fu. Mendengar kata-katanya yang terdengar menyedihkan, dia dengan cepat berkata, "Ada baiknya jika ada pemisahan keluarga. Akan lebih nyaman bagimu untuk mengunjungi kami di masa depan. Kau tidak perlu memaksakan diri untuk berpartisipasi dalam konferensi apresiasi itu." Lagi pula, Ibu Fu tidak berhubungan dengan desain perhiasan selama lebih dari 20 tahun. Ibu Zeng paling khawatir karya Ibu Fu menjadi bahan tertawaan karena terlalu terbelakang. Dibandingkan dengan melihat Ibu Fu yang dipukuli dan dilukai, Ibu Zeng lebih suka pemisahan keluarga seperti ini. Saat dia berbicara, kepala pelayan di depan pintu membawa dua orang masuk. Dia melirik situasi di ruang tamu dan berkata dengan ragu-ragu, "Maaf, ini Tuan Madonglai, dan Presiden Asosiasi Perhiasan. Mereka mengatakan datang untuk menemui Profesor Qi." Presiden Asosiasi Perhiasan. Semua orang di ruang tamu melihat ke arah pintu. Mereka yang ada di sana melihat seorang lelaki tua yang bersemangat dengan kemeja linen berdiri di belakang pengurus rumah tangga. Sementara Presiden Asosiasi Perhiasan China mengikuti di belakang lelaki tua itu. Status hubungan keduanya terlihat jelas sekilas. Qigui mengenali lelaki tua itu sebagai pemilik stan dan berkata, "Maaf, tidak nyaman untuk berbicara di sini." Dia menoleh, meminjam kamar tamu Nenek Fu dan berjalan masuk bersama Madonglai dan Presiden Asosiasi Perhiasan China. Saat pintu ditutup, orang-orang di luar masih sedikit terdiam. Ibu Zeng tercengang, siapa lelaki tua itu? Bahkan Presiden Asosiasi Perhiasan China secara pribadi menemaninya, identitas pria itu jelas tidak rendah. Ibu Fu menggelengkan kepalanya, selama di konferensi apresiasi tadi, Qigui membeli batu kasar di stannya. Ibu Fu akhirnya menceritakan tentang peristiwa di konferensi apresiasi tadi. Apa jangan-jangan dia penilai batu giok terkenal di Asosiasi Perhiasan Internasional yang ingin mengambil Profesor Qi sebagai muridnya? Ayah Zeng berasal dari keluarga pembuat perhiasan dan tahu sedikit tentang hal ini. Tapi dia hanya bisa menebak untuk saat ini. Tapi tebakan ini saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang di ruang tamu. Penilai batu giok yang disertifikasi oleh Asosiasi Perhiasan Internasional. Jika Qigui direkomendasikan olehnya, bahkan jika Qigui hanya memiliki nama di asosiasi, identitasnya sangat meningkat tajam. Ibu Zeng terdiam beberapa saat, dan kemudian membuka mulutnya, "Aku, baru-baru ini mendengar bahwa perkembangan Profesor Qi di bidang medis tidak terlalu lancar. Jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk memasuki Asosiasi Perhiasan Internasional, meskipun itu tidak sebagus bidang medis. Tapi itu masih bisa jadi hal yang baik."
Tidak ada yang berbicara. Seluruh ruang tamu hening. Semua orang menatap pintu kamar tamu yang tertutup, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Sikap dingin yang digantikan semangat. Di dalam kamar tamu. Setelah mendengarkan perkenalan diri Ma Donglai dan tujuan kunjungannya, Qi Gui masih terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak bersemangat atau apapun setelah melihat Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional. Terima kasih banyak atas pengakuan Anda terhadap saya. Tapi Anda juga tahu profesi saya tidak bisa mengubah karir saya, apalagi bergabung dengan Asosiasi Perhiasan Internasional. Mendengar dia mengatakan ini, Ma Donglai buru-buru berkata, kau bisa menjadi penilai batu giok paruh waktu. Kau tidak perlu pekerjaan penuh waktu, kau hanya perlu berpartisipasi dalam acara besar yang diperlukan di industri perhiasan setiap tahun. Hal ini juga barusan terpikirkan olehnya saat sedang dalam perjalanan ke sana. Meskipun Asosiasi Perhiasan Internasional tidak pernah memiliki anggota paruh waktu, bagaimanapun, setiap desainer dan penilai pasti bangga bisa masuk ke Asosiasi Perhiasan Internasional. Setelah mengasah otaknya, dia ingin mencari cara bagaimana Qi Gui bisa menjadi anggota paruh waktunya. Ma Donglai benar-benar tidak bisa melepaskan Qi Gui, penilai batu giok berbakat yang masih sangat muda dan kekuatannya sebanding dengannya. Bahkan jika dia harus mundur selangkah, dia tetap ingin merekrutnya. Mendengar kata-kata Ma Donglai, Qi Gui menggosok pelipisnya dan merasa sakit kepala. Kalau Qi Gui tahu dari awal, bahwa dia adalah Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional, dia pasti akan memilih batu giok dengan kualitas yang sedikit berbeda pada waktu itu. Dia memikirkannya sebentar dan berkata, meskipun Anda mungkin tidak percaya, saya benar-benar asal tebak pada saat itu. Iya, bukankah ujian masuk Asosiasi Perhiasan Internasional akan segera diadakan? Saya akan ikut berpartisipasi, setelah ujian itu, Anda seharusnya bisa tahu kekuatan saya yang sebenarnya. Bagaimana kalau sekarang kita membicarakan hal lain? Ma Donglai tidak ingin memaksa Qi Gui terlalu erat dan mengangguk, iya. Tapi kau harus berjanji padaku kalau kau tidak akan curang. Qi Gui yang sudah bersiap untuk menipu supaya bisa kalah dalam ujian itu terdiam tidak berdaya, dia hanya bisa berjanji, aku tidak akan curang. Membiarkan seperti air mengalir tidak bisa dianggap curang, kan? Ma Donglai sedikit puas. Setelah membicarakan hal ini, Qi Gui teringat sesuatu, dan berkata kepada Ma Donglai, karena Anda sudah di sini, bagaimana kalau Anda membantu saya untuk melihat sebuah gambar desain perhiasan? Gambar desain. Ma Donglai terkejut, kau juga bisa merancang perhiasan. Qi Gui menjawab, ini bukan saya, Anda coba lihat dulu. Setelah mengatakan itu, Qi Gui mengeluarkan ponselnya, membuka gambar desain perhiasan Ibu Fu yang diambil untuk berjaga-jaga dan memperbesar gambarnya untuk dilihat Ma Donglai. Ma Donglai sedang berpikir untuk meyakinkan Qi Gui, jadi dia tidak mau terlalu memperhatikan desain yang tidak diketahui ini. Awalnya, dia hanya ingin menyenangkan Qi Gui, jadi dia buru-buru meliriknya, tapi setelah melihatnya matanya tiba-tiba membeku. Presiden Asosiasi Perhiasan China, yang berada di sebelahnya menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk berseru, desain yang sangat indah. Apa kita masih memiliki bakat seperti itu di China? Bahkan Zheng Wen, yang terkenal sekarang tidak dapat mendesain perhiasan dengan aura dan gaya yang seunik ini. Ma Donglai melihat desain itu dengan hati-hati selama beberapa menit sebelum mengembalikan ponsel ke Qi Gui, dia mengeluarkan ponselnya sendiri, kau kirimkan gambar itu padaku. Siapa orang yang merancang karya ini? Tolong bawa aku kepadanya. Asosiasi Perhiasan Internasional hampir seluruhnya dipenuhi oleh desainer asing. Desainer oriental seperti ini yang dapat dengan sempurna menghadirkan pesona China yang terkesan jauh dan misterius, itu adalah spesies langka. Ma Donglai tidak menyangka akan datang ke rumah Fu dan mendapat dua kejutan. Kegembiraannya hampir meluap. Setelah menerima gambar desain itu, dia mendesak Qi Gui untuk membawanya menemui sang desainer. Qi Gui terheran-heran, kemana perginya sikap dingin orang tua ini sebelumnya. Dia membawa Ma Donglai keluar. Melihat mereka keluar, semua orang di ruang tamu keluarga Fu, kecuali Nenek Fu, berdiri tanpa sadar. Ayah dan Ibu Zheng terlihat sangat gugup. Orang-orang dari keluarga perhiasan seperti mereka memiliki rasa kagum terhadap orang-orang di Asosiasi Perhiasan, belum lagi orang itu adalah dari Asosiasi Perhiasan Internasional. Begitu mereka berpikir bahwa orang itu adalah anggota Asosiasi Perhiasan Internasional, Ayah Zheng dan Ibu Zheng tidak dapat menahan diri, dan mereka ingin mengambil inisiatif untuk menyapa. Mereka semua mendengarkan perkenalan Qi Gui yang sopan dan tenang, ini adalah Presiden Asosiasi Perhiasan Internasional, Tuan Ma Donglai. Dia telah melihat desain Tante Fu dan ingin melihatnya sendiri. Selanjutnya 386 undangan pribadi dari Presiden.